Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu, kali ini kita akan mempelajari materi, dasar-dasar sistem informasi geografis, dengan pokok bahasan kedua, yaitu sistem proyeksi dan sistem koordinat. Bagian pertama, kita akan mempelajari tentang sistem proyeksi. Yang pertama, proyeksi peta, berdasarkan bidang proyeksinya. Dalam pembuatan peta, ada beberapa jenis proyeksi, berdasarkan bentuk bidang yang digunakan. Pertama, proyeksi silinder. Pada proyeksi ini, bumi diibaratkan dibungkus oleh sebuah tabung, atau silinder. Titik-titik di permukaan bumi, kemudian diproyeksikan ke bidang silinder tersebut. Proyeksi ini cocok untuk wilayah yang luas di sekitar garis ekuator. Kedua, proyeksi kerucut. Di sini, bumi diibaratkan ditutupi oleh sebuah kerucut. Proyeksi ini biasanya digunakan untuk wilayah yang berada di lintang sedang, seperti negara-negara yang tidak terlalu dekat dengan kutub atau ekuator. Ketiga, proyeksi planar atau azimutal. Proyeksi ini menggunakan bidang datar yang ditempatkan di atas permukaan bumi, biasanya di kutub. Proyeksi ini sangat cocok untuk menggambarkan wilayah di sekitar kutub. Dengan memahami jenis-jenis proyeksi ini, kita bisa memilih metode yang paling sesuai, agar peta yang dihasilkan lebih akurat dan mudah digunakan. Sebagai ilustrasi, silahkan perhatikan gambar berikut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang proyeksi peta, berdasarkan posisi sumbu simetri bidang proyeksi. Sederhananya, ini adalah cara kita melihat bagaimana posisi bidang proyeksi, seperti kertas atau permukaan datar, ditempatkan terhadap bumi. Yang pertama adalah proyeksi normal atau polar. Pada proyeksi ini, posisi bidang proyeksi sejajar dengan sumbu bumi. Jadi, bidangnya seperti mengikuti arah dari kutub utara ke kutub selatan. Biasanya, proyeksi ini digunakan untuk menggambarkan wilayah di sekitar kutub. Selanjutnya, ada proyeksi transversal atau ekuatorial. Pada jenis ini, bidang proyeksi diposisikan tegak lurus terhadap sumbu bumi. Artinya, posisinya seperti diputar dari proyeksi normal. Proyeksi ini cocok digunakan untuk wilayah di sekitar garis khatulistiwa. Kemudian, yang terakhir adalah proyeksi miring atau oblique. Pada proyeksi ini, posisi bidang tidak sejajar dan juga tidak tegak lurus, tetapi miring terhadap sumbu bumi. Jenis ini biasanya digunakan untuk wilayah tertentu, yang posisinya tidak cocok jika menggunakan proyeksi normal maupun transversal. Jika kita lihat gambar di samping, kita juga bisa melihat bahwa berbagai jenis bidang proyeksi, seperti azimutal, kerucut, dan silinder, bisa dikombinasikan dengan ketiga posisi tersebut, yaitu normal, transversal, dan miring. Jadi, kesimpulannya, perbedaan utama dari ketiga proyeksi ini terletak pada bagaimana posisi bidang proyeksi terhadap sumbu bumi. Selanjutnya, kita akan membahas kondisi ketika bidang proyeksi berpotongan dengan permukaan bumi. Sebelumnya, kita sudah mempelajari bahwa dalam pembuatan peta, bumi diproyeksikan ke bidang seperti silinder, kerucut, atau bidang datar. Pada kasus ini, bidang proyeksi tidak hanya menyentuh, tetapi juga memotong permukaan bumi. Artinya, bidang tersebut menembus bola bumi, dan menghasilkan dua garis perpotongan. Dampaknya, pada peta akan muncul dua garis yang disebut sebagai garis standar. Di sepanjang garis ini, tingkat distorsi atau kesalahan peta menjadi paling kecil, sehingga hasilnya lebih akurat. Jika dibandingkan dengan bidang yang hanya menyinggung permukaan bumi, proyeksi yang berpotongan ini memiliki keunggulan, yaitu distorsi yang lebih merata pada wilayah yang lebih luas. Pada gambar di samping, kita bisa melihat adanya dua garis perpotongan yang ditandai. Garis inilah yang menjadi acuan utama dalam menjaga keakuratan peta. Kesimpulannya, ketika bidang proyeksi berpotongan dengan permukaan bumi, kita mendapatkan dua garis akurat, yang membuat hasil peta menjadi lebih seimbang dan representatif. Berikutnya, proyeksi peta, berdasarkan kedudukan bidang proyeksi terhadap bumi. Pertama, proyeksi ekuidistan. Proyeksi ini mempertahankan ketepatan jarak antar titik. Artinya, jarak yang ditampilkan pada peta, sama dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi, dengan memperhatikan faktor skala. Proyeksi ini bermanfaat dalam analisis yang membutuhkan akurasi jarak, seperti perencanaan jaringan transportasi, atau distribusi layanan. Kedua, proyeksi konform. Proyeksi ini mempertahankan besar sudut, atau arah suatu garis.
Dengan demikian, besar sudut atau arah suatu garis yang digambarkan di atas peta, sama dengan besar sudut atau arah sebenarnya di permukaan bumi, tentunya dengan memperhatikan faktor skala peta. Proyeksi ini sering digunakan dalam kegiatan navigasi dan pemetaan teknis, di mana ketepatan bentuk menjadi prioritas. Ketiga, proyeksi ekuivalen. Proyeksi ini mempertahankan kesamaan luas antara luas di atas peta dengan kondisi sebenarnya di permukaan bumi. Perlu dipahami bahwa tidak ada satu jenis proyeksi yang sempurna. Setiap proyeksi memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Oleh karena itu, pemilihan proyeksi peta harus disesuaikan dengan tujuan analisis dan kebutuhan kerja. Bagian kedua, kita akan bahas mengenai sistem koordinat. Di dalam pemetaan-pemetaan di bidang kehutanan, sistem koordinat yang sering digunakan ada dua, yaitu sistem koordinat geografis dan sistem koordinat universal transverse Mercator atau UTM. Sekarang, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, sistem koordinat geografis. Ciri-ciri sistem koordinat geografis, antara lain. Menunjukkan suatu titik di bumi berdasarkan garis bujur dan garis lintang, satuannya dalam derajat, serta mengacu pada bentuk bumi yang sebenarnya tanpa proyeksi. Sekarang kita bahas mengenai bujur. Bujur, biasanya disebut juga garis vertikal, atau meridian, atau longitude. Bujur membagi bumi menjadi dua bagian, yakni belahan bumi bagian barat, dan belahan bumi bagian timur. Kemudian, garis acuan untuk bujur adalah primeridian. Primeridian adalah garis bujur 0 derajat, yang membagi bumi menjadi belahan bumi bagian barat, dan bumi bagian timur, yang melalui kota Greenwich di Inggris. Selanjutnya masih terkait bujur. Garis bujur berikutnya, diukur dari 0 hingga 180 derajat ke bagian timur maupun barat dari meridian utama, yaitu 0 sampai 180 derajat bujur timur, dan 0 sampai 180 derajat bujur barat. Sebagai ilustrasi tentang garis bujur, dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Untuk latihan, silahkan kerjakan soal kasus berikut ini. Suatu tempat di Sulawesi Selatan, terletak pada 119 derajat, 20 menit, 12 detik, bujur timur. Artinya, tempat tersebut kira-kira berjarak berapa dari garis primeridian? Untuk membantu Anda menghitung, gunakan pendekatan berikut. 1 derajat di ekuator, kurang lebih berjarak 111 km. 1 menit di ekuator, kurang lebih berjarak 1850 meter, dan 1 detik di ekuator, kurang lebih berjarak 30 meter. Penjelasan berikutnya terkait sistem koordinat geografis adalah lintang. Lintang disebut juga garis horizontal, atau paralel, atau latitude. Membagi bumi bagian utara dan bagian selatan. Garis referensi untuk garis lintang adalah ekuator yang bernilai 0 derajat lintang. Di belahan bumi bagian utara, derajat lintang diukur dari 0 derajat di ekuator hingga 90 derajat di kutub utara, atau lintang utara. Sedangkan di belahan bumi bagian selatan, derajat lintang diukur dari 0 derajat di ekuator hingga 90 derajat di kutub selatan, atau lintang selatan. Sebagai ilustrasi, penjelasan tentang lintang dapat dilihat pada gambar berikut. Yang perlu diingat, kode EPSG untuk sistem koordinat geografis adalah 4326. Sekarang, kita masuk ke penjelasan sistem koordinat yang kedua, yaitu UTM, atau Universal Transverse Mercator. Sederhananya, UTM itu adalah sistem koordinat yang menggunakan proyeksi silinder, tapi posisinya melintang, atau transversal terhadap bumi. Jadi, bukan lurus seperti biasanya, tapi agak diputar, supaya hasilnya lebih akurat di wilayah tertentu. Kalau dibandingkan dengan sistem koordinat geografis, di mana dia mengikuti bentuk asli bumi yang bulat. Untuk UTM, tentunya berbeda. Karena dia menggunakan hasil proyeksi ke bidang datar. Kenapa perlu diproyeksikan? Karena kita ingin menggambarkan bumi yang bulat ke dalam peta yang datar. Proses inilah yang disebut proyeksi. Tapi, ada konsekuensinya. Setiap proyeksi pasti menimbulkan distorsi atau perubahan dari bentuk aslinya. Distorsi ini bisa terjadi pada sudut, luas wilayah, jarak, dan arah. Idealnya, kita ingin semua itu akurat. Tapi kenyataannya, tidak mungkin semuanya benar sekaligus. Jadi, dalam pembuatan peta, kita harus memilih mana yang ingin dipertahankan. Apakah jaraknya dibuat akurat, luas wilayahnya, atau bentuknya?
Itulah kenapa ada istilah seperti equidistant untuk jarak, equivalent untuk luas, dan conform untuk bentuk. Jadi intinya, UTM adalah salah satu cara terbaik untuk memetakan bumi ke bidang datar dengan kompromi tertentu, agar hasilnya tetap akurat sesuai kebutuhan. Sistem koordinat UTM merupakan sistem proyeksi peta yang membagi permukaan bumi menjadi 60 zona untuk memudahkan penentuan posisi secara akurat. Masing-masing zona memiliki lebar 6 derajat bujur yang dibagi menjadi 180 derajat bujur barat dan 180 derajat bujur timur. Untuk pengangkaan zona, dimulai dari zona 1 pada 180 derajat bujur barat sampai dengan zona 60 pada 180 derajat bujur timur. Sebagaimana penjelasan pada slide sebelumnya, bahwa bumi dibagi menjadi 60 zona UTM, yang masing-masing zona memiliki lebar 6 derajat bujur. Pembagian ini dimulai dari 180 derajat bujur barat ke arah timur, hingga mencapai 180 derajat bujur timur. Zona pertama dimulai dari 180 derajat bujur barat hingga 174 derajat bujur barat, sampai ke zona ke-60 yang dimulai dari 174 derajat bujur timur hingga 180 derajat bujur timur. Setiap zona memiliki angka koordinatnya sendiri, sehingga meminimalkan distorsi dalam penggambaran peta. Inilah yang membuat UTM sangat cocok digunakan untuk keperluan pemetaan detail, seperti peta kerja, peta survei, dan lain-lain. Namun, sistem UTM tidak mencakup seluruh wilayah kutub. Batas penggunaannya berada pada 84 derajat lintang utara dan 80 derajat lintang selatan. Di luar batas tersebut, harus digunakan sistem proyeksi lain. Dengan memahami pembagian zona dalam sistem UTM ini, kita dapat menentukan posisi suatu lokasi di permukaan bumi dengan lebih akurat dan sistematis. Dalam sistem koordinat UTM, Indonesia tercakup dalam 9 zona UTM, yang membentang dari zona 46 hingga zona 54. Pembagian ini didasarkan pada garis bujur, di mana setiap zona memiliki lebar 6 derajat. Wilayah Indonesia dimulai dari sekitar 90 derajat bujur timur hingga 144 derajat bujur timur. Zona 46 memiliki meridian sentral di 93 derajat bujur timur, dan pembagian zona terus berlanjut ke arah timur, hingga mencapai zona 54, dengan meridian sentral di 141 derajat bujur timur. Pada gambar, kita dapat melihat bagaimana setiap zona membagi wilayah Indonesia secara vertikal. Garis-garis ini membantu dalam menentukan posisi suatu lokasi dengan lebih akurat, karena setiap zona memiliki sistem koordinatnya sendiri. Selain itu, terdapat pembagian antara belahan bumi utara dan selatan, yang ditandai dengan huruf N, atau North dan S atau South. Karena Indonesia dilalui oleh garis ekuator, maka wilayahnya berada di kedua belahan bumi tersebut. Sekarang, mari kita pahami bagaimana pengangkaan pada sistem koordinat UTM. Hal pertama yang perlu diketahui, bahwa dalam sistem koordinat UTM, tidak ada nilai koordinat yang negatif. Semua nilai dibuat positif, untuk memudahkan perhitungan dan pembacaan. Untuk arah vertikal atau sumbu Y, terdapat perbedaan angka awal, antara belahan bumi utara dan selatan. Di belahan bumi utara, nilai Y dimulai dari angka 0 meter di garis ekuator, kemudian nilainya akan terus bertambah ke arah kutub utara. Sedangkan di belahan bumi selatan, nilai Y dimulai dari angka 10 juta meter di garis ekuator, lalu nilainya akan semakin berkurang ke arah kutub selatan. Sistem ini dibuat agar semua angka koordinat tetap bernilai positif. Selanjutnya, untuk arah horizontal atau sumbu X, setiap zona UTM memiliki meridian tengah, atau garis bujur pusat. Meridian ini berada di tengah zona, yaitu sekitar 3 derajat dari batas zona. Nilai koordinat X pada meridian tengah ini, ditetapkan sebesar 500.000 meter, yang disebut sebagai false easting. Dari titik ini, nilai koordinat akan bertambah ke arah timur, dan berkurang ke arah barat, tetapi tetap dalam nilai positif. Terakhir yang perlu diingat adalah, dalam penggunaan sistem koordinat UTM pada perangkat lunak GIS, dikenal juga kode EPSG. Untuk wilayah belahan bumi utara, digunakan kode 326, ditambah angka zona. Sedangkan untuk belahan bumi selatan, digunakan kode 327, ditambah angka zona. Sekarang, bagaimana cara mendapatkan nomor zona dalam sistem koordinat UTM, berdasarkan angka bujur pada sistem koordinat geografis? Berikut cara konversinya. Untuk wilayah bujur barat atau BB, terdapat dua rumus yang bisa digunakan. Rumus pertama adalah, zona bujur barat, sama dengan,
30 dikurangi hasil pembagian koordinat bujur dengan 6. Rumus kedua, zona bujur barat, sama dengan 180 dikurangi koordinat bujur, kemudian hasilnya dibagi dengan 6. Sementara itu, untuk wilayah bujur timur atau BT, rumus yang digunakan adalah zona bujur timur, sama dengan koordinat bujur dibagi 6. Kemudian, hasilnya ditambahkan dengan 30. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah, hasil perhitungan zona harus dibulatkan ke atas. Pembulatan ini memastikan bahwa, setiap lokasi masuk ke dalam zona yang benar, sesuai pembagian standar UTM. Agar Anda lebih memahami cara perhitungan untuk mendapatkan nomor zona, silahkan kerjakan soal-soal latihan di bawah ini. Setelah mempelajari pokok bahasan ini, Bapak Ibu diwajibkan mengerjakan soal evaluasi pokok bahasan, yang sekaligus menjadi tugas dalam pokok bahasan ini. Evaluasi pokok bahasan ini dapat dikerjakan pada link evaluasi yang sudah disiapkan di LMS. Bapak Ibu, demikian penjelasan materi sistem proyeksi dan sistem koordinat. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.